Renungan Hari Minggu Biasa ke-18 tahun A. Pesta Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel bab 7 ayat 9-10, ayat 13-14. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Petrus bab 1 ayat 16-19, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 1-9. Wajah Yesus yang nampak mulia. Saudara-saudariku terkasih, pernahkah kita menyaksikan satu peristiwa yang menakjubkan? Ketika kita sampai pada sebuah pemandangan yang indah, kita kagum, kita heran, kita merasa sungguh gembira karena menyaksikan keindahan alam tersebut. Hal yang senada juga dialami oleh 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bersama-sama Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dalam situasi itu, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Para murid tidak sampai pada titik mengapa mereka akhirnya harus menyaksikan peristiwa itu. Mereka tidak menyangka bahwa wajah Yesus harus berubah. Mereka tidak menyangka bahwa peristiwa di atas gunung akan membawa sebuah perubahan baru bagi Yesus. Yesus ingin menampakkan wajahnya kepada mereka. Ia ingin menunjukkan identitas ilahi. Tampaknya mereka baru melihat Yesus sebagai guru yang baik, sebagai tokoh yang dapat membuat mujizat, sebagai seorang nabi yang kurang lebih setingkat dengan Yohanes Pembaptis dan nabi-nabi lain. Atas kenyataan ini, Tuhan Yesus tampaknya merasa perlu menunjukkan kealahannya secara jelas kepada para muridnya, agar mereka benar-benar menyadari bahwa Yesus bukan semata-mata manusia, tetapi sungguh-sungguh Putra Allah. Cara yang ia pilih adalah menampakkan kemuliaan di atas gunung, di depan 3 murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pada waktu itu wajah Yesus nampak mulia. Ia memancarkan kemuliaan Allah. Ia menunjukkan di hadapan manusia bahwa ia sungguh-sungguh Putra Allah. Hadir di gunung itu, Yesus berkomunikasi dengan Musa dan Elia, 2 tokoh perjanjian lama yang sungguh mengalami kehadiran Allah. Musa menerima 10 perintah Allah di atas gunung Sinai. Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di atas gunung Karmel dan Horeb. Kini giliran Yesus. Di atas gunung Tabor, ia menampakkan kemuliaannya di hadapan 3 murid. Disitulah mereka mengalami pewahyuan Anak Manusia yang akan datang. Kemuliaan yang akan datang harus dilalui oleh sengsara dan salib, dan akhirnya pada pengakuan dia ini sungguh Putra Allah. Saudara-saudariku terkasih, dalam situasi itu 3 murid diajak untuk tidak berhenti pada suasana menyaksikan kemuliaan Tuhan, tetapi mereka diajak untuk mendengarkan Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia.
Allah menuntut 3 murid itu bukan hanya mengakui Yesus sebagai putra Allah, tetapi mereka dituntut untuk menjadi pendengar dan pelaku sabda. Mereka dituntut agar tidak takut, tetapi mereka harus kembali melaksanakan misi perutusan Yesus. Yesus hadir di tengah mereka, menyentuh mereka dan sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dia hadir untuk meneguhkan mereka. Dia mengajak mereka untuk kembali bersamanya dan mengalami suasana perjalanan dan pewartaan karya keselamatan di dunia. Saudara-saudariku terkasih, mengapa pewahyuan yang istimewa itu harus disampaikan kepada 3 rasul, Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Santo Matius mengungkapkan sebuah jawaban yang jelas. 3 rasul itu adalah wakil dari 3 murid yang senantiasa dibawa oleh Yesus dalam perjalanan hidupnya. Mereka adalah saksi kebangkitan Yesus. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan pesta penampakan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tidak akan menampakkan wajahnya yang mulia, tetapi melalui sabdanya, melalui tubuh dan darahnya, dia menunjukkan kekuatan yang menjadi sumber iman kita. Kekuatan yang menjadi sumber rahmat bagi kita. Mari kita membuka diri untuk menerima Yesus dengan penuh gembira. Semoga